Duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dilakukan oleh Ketua Umum KPS yang akan disampaikan oleh Mas Bayaki. Untuk Mas Bayaki, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah quwwata itu yang kami hormati guru kami sekaligus pembina KPS UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Miftahur Rahman Habibi SHMH, yang kami hormati Bapak Muhammad Bagus SHMH sekaligus sebagai pembina dari LDC UIN Sunan Ampel Surabaya, dan yang kami hormati Ketua LDC UIN Sunan Ampel Surabaya Mas Hendrik Kurniawan, dan tak lupa teman-teman pengurus baik dari komunitas peradilan semu maupun di LDC UIN Sunan Ampel Surabaya yang kami banggakan, dan tak lupa teman-teman peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitas kegiatan yang insya Allah bermanfaat kali ini, di kajian online mengenai legal opinion class tanpa suatu halangan apapun. Kemudian yang kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Baik teman-teman, tak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan yang pertama kepada Bapak pemateri dan juga Bapak Muhammad Bagus selaku pembina LDC UIN Surabaya yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk mengikuti serangkaian agenda pembukaan dalam legal opinion class kali ini. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman LDC, lebih khusus pada Mas Hendrik selaku ketua, karena kita sudah bisa menjalankan agenda bersama. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman pengurus dan juga panitia yang sudah mempunyai inovasi baru, mempunyai semangat yang sangat tinggi dalam melaksanakan kegiatan atau baik di LDC maupun di KPS ini. Untuk yang selanjutnya, lupa kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan kali ini mewakili teman-teman KPS kami barangkali ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan untuk yang terakhir, kegiatan ini tentu sangat memiliki manfaat tersendiri buat teman-teman semua, khususnya teman-teman KPS maupun teman-teman LDC dan para peserta. Jadi nantinya dalam pelaksanaan agenda ini bisa dimanfaatkan betul, bisa diikuti dengan seksama, hingga nanti bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baru untuk kebaikan dari teman-teman sendiri. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Bayaki atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan dilakukan oleh Ketua Umum LDC yang akan disampaikan oleh Mas Hendrik Kurniawan. Untuknya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pembina KPS Bapak Miftahur Rahman Habibi SHMH. Yang terhormat pembina LDC Law Debat Community UINSA Bapak Muhammad Bagus SHMH. Dan tak lupa seluruh panitia dan juga peserta yang hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom hari ini belajar bersama dengan keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Dan yang tak lupa, terkhusus kami mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman dan juga seluruh panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama mengenai legal opinion. Kami selaku pengurus debat community Winsa mengucapkan banyak terima kasih terkhusus panitia yang sudah menginisiasi untuk acara kita hari ini kolaborasi mengenai pelatihan legal opinion. Mudah-mudahan acara yang seperti ini tidak berhenti di sini saja. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa tetap menjalin komunikasi yang baik, menjalin silaturahmi ke depannya dengan komunitas peradilan semu. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa membuat pelatihan-pelatihan yang sekiranya bisa bermanfaat bagi semua dan tidak berhenti di sini saja. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kolaborasi bersama lagi untuk memajukan KPS dan juga LDC sendiri. Dari saya mungkin tak banyak ingin saya sampaikan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Hendrik Kurniawan atas sambutannya. Kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu Keynote Speak, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Bagus. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari beliau. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Bagus, tempat tanggal lahir Sidoarjo 5 November 1995. Beliau berdomisili di Jalan Pabrik Kulit nomor 37B, Wonocolo, Surabaya. Beliau terampil dalam bidang public speaking and written speaking, dan juga keterampilan di bidang nasihat hukum. Dalam hal bidang pendidikan, beliau pernah menempuh pendidikan sarjana hukum di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun 6 bulan dengan predikat cum laude. Selama masa pendidikan, beliau menerima beasiswa lampu cerdas yang diadakan PLN pada tahun 2015 sampai 2018. Beliau juga meraih prestasi lulusan 3 terbaik program studi hukum pidana Islam dan juga meraih prestasi terbaik non-akademik pada tahun 2018. Beliau juga pernah menempuh pendidikan Magister Hukum di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau menempuh pendidikan selama 1 tahun 8 bulan dengan predikat cum laude. Beliau juga menerima beasiswa siswa terbaik pada tahun 2018 dan meraih penghargaan program pasca sarjana terbaik pada tahun 2020. Selain menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, beliau juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Naratomo. Beliau menempuh pendidikan selama 1 tahun 8 bulan dengan predikat cum laude dan meraih beasiswa untuk siswa berprestasi pada tahun 2020 dan juga meraih penghargaan lulusan terbaik pada tahun 2020. Dalam hal bidang penghargaan, beliau pernah menjadi juara 1 lomba debat hukum di Universitas Narotoma, menjadi juara 3 lomba debat di Perbanas Surabaya, menjadi finalis kompetisi tulis karya ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, menjadi delegasi debat konstitusi di Mahkamah Konstitusi, dan menjadi pameran hukum Pajajaran di Universitas Pajajaran. Dalam bidang keorganisasian, beliau pernah mengikuti organisasi yang pertama, Law Debat Community di Surabaya, yang kedua Studi Konstitusi di Surabaya, yang ketiga Pramuka di Universitas Islam Negeri Surabaya, dan yang keempat menjadi konselor narkoba di Surabaya. Dalam hal bidang pengalaman kerja dan magang, beliau berpengalaman menjadi yang pertama, menjadi dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, bekerja di Suhadi Law Firm and Partners, yang ketiga pengadilan negeri, dan yang keempat pengadilan agama. Itu tadi merupakan CV dari beliau, dan untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Muhammad Bagus, waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Halo, suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Oke. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang saya hormati Bapak Miftahur Rahman Habibi, SHMH, selaku pembina dari
komunitas peradilan semu. Benar ya? KPS komunitas peradilan semu ya. Ya, Pak. Kemudian yang saya banggakan ya, para panitia beserta ketua dari masing-masing organisasi, baik dari KPS ataupun dari LDC, serta tak lupa kepada seluruh panitia, peserta ya, peserta dari kegiatan Legal Opinion Class. Kalau tidak salah ini di Zoom, saya melihat ada sekitar 109. Ya, jadi animo untuk belajar mahasiswa masih sangat tinggi, meskipun kita lagi di musim liburan ya, karena belum masuki semester baru. Jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan teman-teman yang dilaksanakan oleh dua organisasi dalam rangka memahami legal opinion. Ya, saya di sini tidak sebagai pemateri, gitu ya. Jadi nanti saya tidak akan mengulas banyak apa sebenarnya legal opinion, ya baik struktur, fungsi dan lain sebagainya. Saya tidak akan mengulas itu. Namun saya ingin memberikan pemahaman sedikit kepada teman-teman pentingnya bagi seluruh mahasiswa hukum ya untuk memahami dan mampu membuat legal opinion. Ya, kalau saya melihat dari pamfletnya gitu ya, Bapak Miftahur Rahman Habibi ini bagian dari law firm. Jadi saya pikir setiap hari aktivitasnya adalah membuat legal opinion, gitu ya. Jadi kalau saya hari-harinya tadi CV-nya itu CV lama sebenarnya ya. Karena kemarin panitia itu minta CV. Saya kondisinya tidak buka laptop. Jadi seadanya lah CV yang lama yang di HP itu saya kirim gitu ya. Jadi saya tambahin sedikit gitu ya agar teman-teman nanti pemahamannya juga legal ya, ada legitimasi apa yang saya sampaikan ya. Jadi teman-teman sebenarnya sehari-hari saya selain mengajar ya, selain mengajar di UIN Sunan Ampel Surabaya, saya juga mengajar di Universitas Kartini ya. Jadi saya diberikan kesempatan untuk mengajar di salah satu kampus swasta di Surabaya. Meskipun cukup ada perbedaan ya. Jadi kalau di UIN Sunan Ampel Surabaya itu mengajar mahasiswa dengan mahasiswa yang masih muda-muda. Jadi semangat belajarnya tinggi. Meskipun ada 1-2 orang ya, wajar ya, 1-2 mahasiswa yang agak males-malesan. Tapi kalau mengajar di kampus swasta, gitu ya, yang saya ajar itu orang-orang yang sudah bekerja. Malahan saya pernah dapat satu kelas itu polisi semuanya ya, ada 35 orang itu polisi. Jadi ya menarik, kajian-kajian yang disampaikan itu menarik. Kemudian selain mengajar di dua institusi tersebut, sehari-hari saya di pemerintah kota ya, saya jadi staf di bagian hukum, sebagian penyusunan produk hukum. Jadi lebih kepada legal drafting sebenarnya daripada legal opinion, gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar di Fakultas Hukum dimanapun itu, baik PTN ataupun PTKIN, saya pikir teman-teman nanti akan mempelajari mata kuliah legal opinion sebelum menempuh mata kuliah legal drafting, ya. Karena legal opinion ini bagian yang sangat penting yang harus difahami untuk seluruh mahasiswa sebelum teman-teman memahami legal drafting. Ya, karena legal opinion ini sebenarnya adalah pendapat hukum, sederhananya adalah pendapat hukum. Akan tetapi meskipun ya kalau teman-teman di perkuliahan itu dijejali dengan banyak sekali materi legal opinion, ya, akan tetapi sebenarnya ya kalau saya mengikuti dan membaca beberapa referensi itu memang tidak ada substansi baku ya terkait dengan legal opinion. Ya normalnya ada kalau dalam layaknya diseminasi putusan pengadilan itu ya, itu ada duduk perkara, kemudian dasar hukumnya, ya yang tentu dasar hukum tersebut yang relevan dengan kasus yang akan diangkat. Kemudian pendapat hukum. Nah, pada poin pendapat hukum inilah yang kemudian menjadi poin penting bagi seluruh mahasiswa hukum untuk memberikan kombinasi dan argumentasinya. Baik itu disusun dari aspek normatifnya, ya, kemudian disusun dari aspek sosiologisnya, ya, karena memang kalau teman-teman membaca ya dalam pembuatan produk hukum itu ada asas kedayagunaan. Ya, asas kedayagunaan itu adalah bagaimana suatu produk hukum atau bagaimana suatu argumentasi yang kita susun itu bisa bermanfaat atau bisa diimplementasikan di masyarakat. Ya, kemudian ada kesimpulan. Jadi normalnya legal opinion itu hanya tersusun dari itu. Nah, kemudian pertanyaannya, ya, Pak, apakah kemudian legal opinion ini hanya
hanya berfungsi di praktisi saja. Tidak, ya, saya katakan tidak. Meskipun nanti Bapak Miftahur Rahman Habibi, ya, karena memang di praktisi, ya, saya pikir sudah sangat matang dan komplit terkait dengan penyusunan legal opinion. Akan tetapi saya, ya, meskipun di pemerintahan dalam hal ini ada penyusunan produk hukum, akan tetapi terkadang ketika kita menyusun suatu norma, ya, dalam suatu pasal ataupun ayat, kita membutuhkan suatu legal opinion. Meskipun susunannya mungkin tidak akan sama, ya. Bahasanya kalau kita biasanya kajian hukum. Jadi tidak boleh serta-merta kemudian menyusun suatu norma dalam suatu pasal ataupun ayat, itu tidak ada kajian hukum. Kalau, ya, ada implikasinya. Misal, ini bocoran sedikit, ya. Bocoran sedikit tapi belum disahkan karena perwali gitu, ya. Kemarin, ya, di hari Jumat itu kita menyusun perwali terkait dengan tarif bus Surabaya. Mungkin teman-teman yang di Surabaya sudah sangat lihai dan tak jarang melihat Surabaya bus itu, ya, yang merah, ya, Surabaya bus itu. Mungkin kalau teman-teman saat ini itu peraturannya untuk naik Surabaya bus, ya, itu menggunakan sampah plastik. Dalam hal ini adalah botol bekas, ya, dengan ketentuan misalnya 3, 5 dan lain sebagainya. Akan tetapi rencananya, ya, ketentuan tersebut akan diubah meskipun tidak mencabut ketentuan yang lama, ya. Akan tetapi diubah dengan tarif. Jadi tarif mata uang. Jadi nanti mungkin kalau benar-benar disahkan dan diaksesi oleh Pak Wali, itu untuk masyarakat umum akan membayar 5.000. Tetapi untuk pelajar dan mahasiswa 2.500, ya. Kemudian untuk tenaga kesehatan, tenaga kependidikan dan lain sebagainya gratis. Nah, penentuan terkait dengan jumlah besaran 5.000, 2.500, misalnya gratis untuk tenaga kependidikan, kelurahan dan kecamatan dan lain sebagainya, itu harus membutuhkan suatu legal opinion, ya, atau kajian hukum. Karena ada dampak atau implikasi langsung kepada masyarakat. Jadi kalau menyusun dalam arti norma yang berhubungan dengan dampak yang berakibat langsung kepada masyarakat, tentu akan melihat dari aspek kebijakan keuangan negara. Ya, dalam hal ini kalau di pemerintah kota tentu APBD. Ya, kemudian dari aspek sosiologis, apakah kemudian dengan penetapan tarif sekian kemudian akan memberatkan masyarakat? Ya, apakah dengan tarif sekian akan membantu pemasukan pemerintah kota atau justru UPTD-nya akan bangkrut misalnya? Ya, jadi itu membutuhkan kajian-kajian hukum baik segi empiris ataupun dari segi normatif. Itulah, ya, fungsinya daripada legal opinion. Nah, kemudian legal opinion juga tidak hanya familiar pada teman-teman di praktisi. Misalnya teman-teman di akademisi, ya, dalam menyusun sebuah naskah karya tulis itu juga memiliki atau membutuhkan kemampuan legal opinion. Ya, misalnya teman-teman ingin membuat suatu esai hukum terdiri dari pendahuluan, ya, pembahasan ataupun penutup, ya. Pendahuluan tentu teman-teman akan menguraikan latar belakang. Kenapa sih munculnya suatu permasalahan seperti ini? Ya, nanti tentu akan dilihat dari aspek sosiologisnya, kemudian normatifnya, sehingga kemudian memunculkan suatu isu hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul. Misalnya terkait dengan SKB. Ya, kita sering sekali, ya, akhir-akhir ini mendengar SKB 3 menteri, 4 menteri dan lain sebagainya. Ya, kalau teman-teman ingin membuat suatu legal opinion atau pendapat hukum misalnya, ya, SKB yang bermuatan peraturan, apakah kemudian diperkenankan misalnya? Ya, karena konsepnya adalah surat keputusan bersama. Ya, surat keputusan bersama itu artinya basic king. Misalnya kalau kita mengambil dari istilah keputusan, ya, basic king, individual, konkret dan sekali pakai. Akan tetapi teman-teman lumrah sekarang, ya, kita jumpai SKB menteri itu yang memuat aspek regeling atau peraturan. Nah, kemudian nanti isu hukumnya apa? Misalnya isu hukumnya kita tahu, ya, Pak Mahfud pernah mengatakan dalam putusan MK, ya, kalau tidak salah itu, dalam suatu negara hukum tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan pun yang tidak bisa diajukan judicial review. Nah, kemudian misalnya kita tarik kepada posisi SKB atau kedudukan SKB. Apakah kemudian SKB ini memiliki instrumen hukum dalam rangka judicial review misalnya? Karena Mahkamah Agung pernah menolak, ya, judicial review terkait dengan SKB karena substansinya adalah basic king. Tapi Mahkamah Agung juga pernah menerima karena substansinya adalah regeling. Jadi itu, ya,
isu-isu hukum itu kemudian teman-teman bisa gunakan sebagai acuan, sebagai dasar dalam rangka menyusun argumentasi hukum atau pendapat hukum. Itu ya. Jadi teman-teman belajar legal opinion ini merupakan salah satu dasar yang sangat penting untuk dipelajari oleh seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum. Oleh karena itu, saya sangat berharap teman-teman nanti ketika pembelajaran pada kelas legal opinion ini tidak cukup banyak mungkin waktunya ya, hanya sekitar 1-2 SKS dibandingkan dengan 16 kali pertemuan dalam satu kelas. Nanti Pak Miftahur Rahman Habibi ya, saya sebenarnya belum pernah komunikasi sebelumnya, tapi saya mencoba untuk berkali-kali menyebutkan namanya gitu ya. Jadi nanti Pak Miftahur Rahman Habibi akan berusaha dengan maksimal untuk menyampaikan beberapa SKS itu menjadi sangat ringkas dan mudah untuk difahami untuk seluruh teman-teman yang saat ini akan mengikuti legal opinion class. Jadi saya berharap teman-teman serius dalam mengikuti kelas legal opinion yang telah disusun oleh panitia. Semoga apapun itu yang kiranya tidak paham, baik dari aspek penyusunan legal opinion dalam rangka praktisi ataupun penyusunan legal opinion dalam rangka akademisi, itu teman-teman nanti bisa tanyakan kepada Bapak Miftahur Rahman Habibi ya. Karena menurut pandangan saya, meskipun saya belum sama sekali pernah komunikasi, beliau merupakan ahli di bidangnya ya, karena sudah membidangi di komunitas peradilan semu. Ya. Kemudian juga saya sampaikan juga ya, sebenarnya saya bukan pembina dari LDC ya, tapi saya ini seperti ketiban sangkur ya. Jadi pembina LDC itu ada Pak Lutfi dan Pak Faiz. Ya mungkin teman-teman yang mahasiswa UIN Sunan Ampel tahu. Tapi karena beliau agak sibuk, yang satu melanjutkan studi ya di Jogja, yang satunya juga cukup sibuk selaku Sekprodi. Jadi saya sebagai pembimbing dan mendamping teman-teman ketika mengikuti kompetisi. Nah, kemudian karena tadi beberapa kali disinggung terkait dengan kerjasama, kalau tidak salah teman-teman Hendrik dan kawan-kawan itu juga akan mengadakan Raden Rahmat Law Fair. Ya, mungkin nanti bisa didiskusikan karena salah satu kompetisi yang ingin diajukan itu adalah desiminasi putusan ya. Kalau tidak salah nanti dengan format legal opinion. Mungkin nanti teman-teman dari KPS dan LDC bisa bekerja sama kolaboratif mensuguhkan hal-hal yang sangat hebat tentunya untuk perkembangan hukum di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Saya berharap teman-teman aktif dalam mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan ilmu yang barokah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Bagus atas pengantar yang diberikan, yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah, acara pembukaan kajian online pada sore hari ini telah berakhir, dan kita akan beralih ke acara inti yang akan dipandu oleh Gadis Primana Mira selaku moderator. Sebelumnya, saya atas nama pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, baik itu disengaja maupun tidak. Selanjutnya, acara ini saya serahkan kepada moderator, dan saya atas nama pembawa acara, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apakah suara saya dapat terdengar? Bisa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Gadis Primana Mira selaku anggota dari Law Debate Community Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, gimana nih teman-teman? Tadi sudah disampaikan banyak sekali materi mengenai Law Debate Community oleh keynote speaker kita, yaitu Bapak Muhammad Bagus, SHMH. Tadi sempat disampaikan mengenai beberapa struktur dari cara kepenulisan dari legal opinion itu tersendiri. Nah, di situ juga sempat disampaikan mengenai pentingnya kita dalam menulis legal opinion, seperti misalnya dalam pembuatan hukum maupun dalam bidang akademis seperti saat kita membuat suatu karya tulis ilmiah. Nah, atas dasar itu semua tentunya teman-teman yang udah ada di sini, yang hadir di sini, pastinya sudah nggak asing lagi sama yang namanya legal opinion. Bahkan ada yang memahami, bahkan ada yang sampai timbul pertanyaan dan mau ditanyakan kepada acara inti nanti pada saat diskusi. Nah, maka dari itu sampailah kita pada acara
acara yang inti pada hari ini yaitu diskusi dengan narasumber. Nah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan berbincang dengan narasumber kita yang sangat hebat yaitu Bapak Miftahur Rahman Habibi, SHMH, selaku pembina KPS UINSA dan Managing Partners dari MIP Law Firm. Berikut saya bacakan mengenai CV dari beliau. Bapak Miftahur Rahman Habibi, SHMH, lahir di Sidoarjo 16 Desember 1988. Beliau bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru 16 nomor 19, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya. Beliau bekerja sebagai dosen dan konsultan hukum atau advokat. Beliau beragama Islam. Selain itu, beliau juga memiliki latar belakang pendidikan, yaitu yang pertama adalah Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum dan Syariah UIN Wali Songo Semarang 2007-2011. Untuk pendidikan magister adalah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis pada Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016-2018. Nah, selanjutnya untuk pengalaman organisasi, Bapak Miftahur Rahman Habibi ini memiliki banyak sekali pengalaman organisasi di organisasi ternama. Ya, ada dalam CV-nya terdapat 16 macam organisasi, yaitu yang pertama, ini ada banyak sekali di bidang keagamaan, sosial, maupun di hukum. Yang pertama seperti pengurus Forum Santri Berprestasi Nasional. Yang kedua ada Sekretaris Jenderal LPKSNI. Yang kedua ada pengacara publik pada LBH Landas. Yang keempat ada Divisi Pertanahan pada LBH PWNU. Yang kelima ada sebagai Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Yang keenam ada Direktur Eksekutif LBH Pemuda Indonesia. Yang ketujuh ada Divisi Hukum Wahana Lingkungan Hidup. Yang kedelapan ada Dewan Pengurus Pusat APSI. Yang kesembilan ada Peradi. Yang ke-10 sebagai Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Barisan Muda Demokrasi Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Yang ke-11 ada Direktur Hukum dan HAM Center of Social Security Studies. Yang ke-12 ada Komite Nasional Pemuda Indonesia. Yang ke-13 ada sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Gerakan Advokat dan Aktivis Indonesia. Yang ke-14 ada Indonesian Competition Lawyer Association atau ICLA. Yang ke-15 ada Forum Dosen Hukum Persaingan Usaha Indonesia. Dan yang ke-16 ada Pembina HKPSI, yaitu Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia di UIN Sunan Ampel sendiri. Selanjutnya ada pengalaman kerja, yaitu yang pertama beliau sebagai advokat di Hansorul dan Partners Law Firm. Yang kedua ada advokat di RAM Law Office. Yang ketiga ada LPBH PWNU Jawa Timur. Yang keempat bekerja di advokasi di RHGS Law Firm. Yang kelima sebagai partners di MMP Law Firm. Yang keenam ada founder Mahapada. Yang ketujuh ada dosen hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kedelapan beliau sebagai founder dan managing partner Rahman Habibi dan partner RHP Law Firm Jakarta. Yang kesembilan sebagai managing partners Miftahur Imron dan partners Law Firm. Betul, nanti dihapuskan itu yang tanah mau hilang. Oke, langsung saja kita sampaikan salam dengan hormat kepada Bapak Miftahur Rahman Habibi SHMH. Assalamualaikum Bapak, apakah sudah dapat terhubung? Oh iya Mbak, silakan. Waalaikumsalam Mbak Gadis. Silakan saja. Kalau misalnya sudah mulai, saya persilakan. Oh iya Bapak.
Baik, kepada teman-teman harap melaksanakan tata tertib yang berlaku, terutama untuk meng-on-kan kamera. Kepada Bapak Miftahur, materi diserahkan dan waktu tempat dipersilahkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Itu nggak sih tadi? KPSI dan Ketua LDC ya, sekaligus panitia kegiatan ini, dan yang terhormat Pak Bagus tadi yang sudah memberikan kata pengantar ya, keynote speakers untuk acara ini, yang sudah luar biasa menyampaikan materi-materi pengantar terkait dengan legal opinion. Kemudian yang terakhir yang tak kalah saya hormati ya, yaitu peserta seminar legal opinion class pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan ya. Di era pandemi ini kita masih diberikan nikmat sehat, umur panjang sehingga bisa beraktivitas meskipun melalui online atau secara daring ya. Jadi pandemi tidak menghalang kita untuk berkegiatan yang positif, mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri tanpa terkendala dengan hal yang teknis. Kita bisa menimba atau mengembangkan keilmuan kita melalui acara-acara seperti yang diselenggarakan oleh KPSI ini dan LDC ya, acara Legal Opinion Class. Oke, untuk pertama ya, teman-teman saya kira sudah familiar ya dengan legal opinion yang biasanya sering diucapkan oleh para praktisi hukum, oleh para sarjana hukum atau para akademisi hukum. Mahasiswa hukum tentunya sangat familiar dengan istilah legal opinion. Legal opinion, sebagaimana yang kita ketahui, saya yakin teman-teman sudah mengetahui ya, itu berasal dari kata legal, artinya hukum ya. Opinion artinya pendapat. Kalau dirangkai menjadi satu kata, legal opinion adalah berarti pendapat hukum. Pendapat hukum itu tentu berisi tentang argumentasi hukum, fakta hukum, jadi kemudian konklusi-konklusi, kemudian saran-saran atau rekomendasi dari para advokat atau para pemberi bantuan hukum terhadap permasalahan klaim yang akan ditangani. Mengenai legal opinion ini sebenarnya banyak sekali format yang sudah ada ya, maksudnya sebagaimana yang sudah di-share kepada Mohon maaf teman-teman, Bapak Miftahur mungkin terdapat kendala sinyal, mohon ditunggu sebentar.
Mohon maaf teman-teman, Bapak Miftahurnya sepertinya terdapat kendala sinyal, mohon ditunggu sebentar. Assalamualaikum Bapak Miftahur Rahman, apakah sudah bisa terhubung?
Mohon maaf Bapak Miftahur Rahman. Oh ya, sorry. Ya. Sorry. Oke, tadi ada sedikit kendala ya mengenai jaringan. Jadi memang legal opinion ini memang para praktisi mempunyai format yang berbeda-beda, tapi secara substansi yang berisi tentang fakta hukum, isu hukum, kemudian dengan norma hukum, ada analisis hukum, kemudian conclusion atau kesimpulan, itu selalu ada ketika praktis hukum seperti advokat atau pemberi bantuan hukum itu membuat legal opinion, baik secara lisan maupun secara tertulis, masih memuat substansi dari tadi, isi yang berkaitan dengan legal opinion, fakta hukum, isu hukum, kemudian norma hukum, analisis hukum, Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Assalamualaikum Bapak Miftahur Rahman. Mohon maaf teman-teman, sepertinya masih ada kendala dengan Bapak Miftahur Rahmannya sendiri. Oke, sudah terdengar suaranya ya? Sudah terdengar Bapak. Ya. Tadi, sorry ya, jaringan memang di sini kurang bagus sinyalnya ya. Oke, jadi rumusnya intinya legal opinion itu adalah FINAK ya. F adalah fact, adalah fakta hukum. I adalah isu, ya, isu, law isu, yaitu isu hukumnya. Kemudian N adalah norma hukumnya. Kemudian A, analisis, itu adalah analisis hukumnya. C, jadi conclusion itu artinya kesimpulan dari seorang advokat atau seorang pemberi bantuan hukum terhadap permasalahan klien yang ditanganinya. Jadi itu. Jadi mengenai hal ini ya, perlu diketahui
saya kasih tahu kepada teman-teman bahwa pendapat hukum ini tidak sembarang orang bisa memberikan. Misalnya ya, orang yang tidak berwenang memberikan pendapat hukum nanti bisa kena pasal, yaitu bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak memberikan pendapat hukum, karena yang berhak untuk memberikan pendapat hukum adalah satu ya, advokat tentunya, karena advokat sudah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Kemudian yang kedua adalah pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum itu siapa saja, ya bisa dosen, bisa mahasiswa yang magang di LBH atau yang berpraktek sebagai paralega di LBH. Ada pula akademisi hukum ya yang tergabung dalam LBH gitu. Jadi dia bisa memberikan bantuan hukum, bisa memberikan jasa hukum ketika dia bergabung di LBH. Dia tidak boleh sebagai dosen memberikan pendapat hukum tertulis kepada klien misalnya, karena dia tidak berhak untuk memberikan jasa baik di luar maupun di dalam peradilan. Itu undang-undang advokat dan undang-undang bantuan hukum. Jadi itu dosen, mahasiswa itu bisa memberikan legal opinion ketika dia tergabung dalam sebuah lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum. LSM misalnya, dia memberikan bantuan hukum misalnya, dia bisa memberikan legal opinion, misalnya Kontras kan pernah membuat pendapat hukum, atau misalnya organisasi YLKI misalnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, karena dia ada memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang bergerak di bidang konsumen, maka dia bisa memberikan bantuan hukum. Itu. Apa konsekuensinya ketika seorang advokat sudah memberikan bantuan hukum melalui salah satunya adalah produknya adalah legal opinion misalnya, ada pendapat hukum. Konsekuensinya maka dia ketika dia menjadi seorang advokat ya, dia berhak mendapatkan fee untuk itu. Ketika dia sudah memberikan pendapat hukum bagi kliennya melalui lisan ataupun tertulis, maka dia berhak untuk menarik fee advice sebagai seorang lawyer. Karena apa? Ya mohon maaf, ucapan atau kata-kata seorang lawyer yang berisi nasihat hukum itu bernilai secara ekonomis, secara moral, dan secara hukum itu bernilai. Makanya ada istilah advokat ini ketika ngomong itu bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi orang yang mendengarnya. Benar nggak? Seorang advokat ketika ngomong itu bisa memberikan keuntungan ekonomi, keuntungan dari segi hukum juga bagi orang yang mendengarnya. Itu. Maka berbahagialah ketika Anda misalnya calon Anda nanti seorang advokat, kemudian tahu misalnya calon Anda ya yang akan lulus itu seorang, Anda tidak perlu kemana-mana, cukup tanya kepada suami atau istri ya yang menjadi praktis hukum, tinggal tanya, sudah di situ keluar solusi hukumnya. Jadi legal opinion ini ketika diberikan seorang lawyer, maka tidak serta-merta mengikat, dalam arti gini, mengikat untuk dilaksanakan oleh klien, tidak. Tapi klien itu diberikan alternatif pilihan-pilihan. Jadi itu tidak mengikat bagi kliennya. Tinggal klien itu mau memakai atau tidak. Jadi pendapat hukumnya. Kan biasanya ada konklusi. Jadi ketika seorang advokat sudah memberikan pendapat hukum melalui tulisan atau melalui lisannya ya. Kalau tulisan itu berarti ada dokumen resmi yang bernama legal opinion atas suatu kasus bla 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 atau kasus tertentu, misalnya pendapat hukum
atas kasus waris misalnya. Kalau di misalkan sering waris, kalau di Fakultas Hukum yang umum di Undari misalnya pendapat hukum atas kasus misalnya ya perusahaan tambang atau illegal logging atau kasus pembakaran hutan misalnya atau illegal logging penebangan hutan liar. Nah, itu contoh-contoh judul dari LO-nya, legal opinion-nya. Itu tergantung dari kasus-kasus yang sedang ditangani, sedang dialami oleh klien. Itu dari format judul begitu. Pendapat hukum atas suatu kasus yang ditangani. Mungkin kita sebelum saya lanjutkan untuk sesi praktikum dan nanti saya kasih contoh yang saya sudah berikan kepada panitia. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaankah kira-kira dari teman-teman ya? Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya bisa di raise hand. Ya, soalnya ini penting sebelum kita, ini kan teori sebenarnya ya. Nanti kita praktek sambil teori juga. Teori yang sudah kita pelajari itu kita bahas kembali ketika kita mensimulasikan atau kita melihat contoh draft legal opinion yang sudah saya bagikan. Gitu. Sebelum kita lanjut, silakan yang mau bertanya. Sudah, tidak ada ya? Oke, mungkin nanti di akhir mungkin ya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya yakin teman-teman sudah sangat paham ya tentang legal opinion. Tapi begini ya, legal opinion ini tidak mengikat untuk klien, juga tidak mengikat untuk advokatnya. Dalam arti apa? Ketika ada perkara, atau ada masalah di lain hari, advokat tidak dapat dituntut terhadap pendapat hukum yang sudah dibuatnya. Kecuali ada fakta hukum yang disembunyikan atau ada norma-norma hukum yang ada hal yang disembunyikan oleh pemberi legal opinion itu, pembuat legal opinion itu. Misalnya ada hal yang tidak diungkap dalam legal opinion itu misalnya, yaitu advokat bisa dituntut ketika dia tidak memberikan yang sebenarnya. Tidak memberikan istilahnya itu isu hukum yang sebenarnya, fakta hukum. Jadi analisis hukum yang sebenarnya memang sengaja dibuat-buat sehingga legal opinion itu berdampak buruk bagi kliennya. Ya, itu bisa dituntut. Ada beberapa law firm ya di Jakarta itu digugat 1 triliun oleh kliennya. Karena apa? Karena ada beberapa kesalahan dalam memberikan pendapat hukum. Jadi jangan kira ketika Anda sudah menerima fee lawyer ya, Anda bisa bebas dari jerat hukum. Itu makanya harus sangat hati-hati dalam memberikan legal opinion ini. Usahakan dalam memberikan legal opinion itu harus semuanya dikupas. Jangan sampai ada yang tidak diungkapkan kepada klien. Itu bisa dituntut kalau misalnya ya, ketika dia memberikan pendapat hukum, ternyata ada sesuatu yang tidak sebenarnya yang ternyata sengaja diutarakan atau dianalisis dengan cara yang salah oleh advokat. Gitu, oleh advokat dan memberi bantuan hukum. Jadi dia sengaja memang, misalnya ya, harusnya dia itu mengkelirkan ke klien, tapi dia malah tidak clear di situ. Nah, itu bisa digugat oleh klien. Gitu. Apa yang harus clear misalnya ya, kalau misalnya klien ini harusnya solusinya misalnya ya, harusnya ini adalah kasusnya penipuan tapi dia salah, ini perdata misalnya,
Nah itu ada fakta-fakta yang tidak diungkap oleh advokat itu dia bisa digugat itu karena memberikan legal opinion yang salah maksudnya. Kalau dia sudah benar memberikan pendapat hukum sudah benar sesuai rule-nya, sesuai normanya, ya tidak bisa dituntut. Itu. Dari sini bisa dipahami ya. Jadi itu. Jadi advokat itu dia bisa dituntut selama dia sudah memberikan pendapat hukum yang benar, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Jangan sampai dia mengarang, maksudnya nggak ada aturannya kok dia mengarang-arang aturan itu. Nah, itu kan bisa dituntut itu. Paham ya Mas ya? Demi memuaskan klien ya. Oh ada kok pasalnya, dicari-cari. Padahal itu nggak ada pasal itu. Dia buat itu pasal. Nah, itu kan sudah penipuan gitu jatuhnya. Padahal nggak ada pasalnya. Dia buat-buat pasal itu. Nah, itu bisa dituntut. Bahaya itu. Itu maksudnya ketika dia sudah memberikan pendapat hukum yang benar sesuai dengan fakta hukumnya, sesuai dengan isu hukumnya, sesuai dengan norma hukumnya, dan sudah memberikan conclusion, kesimpulan atau rekomendasi terhadap kasus hukum yang dialami oleh klien, maka dia bisa dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata itu. Jadi legal opinion, pendapat hukum itu sebenarnya yang kita pahami ya itu sangat sederhana legal opinion. Tapi ada beberapa pendapat hukum yang lebih komplit, yaitu apa? Seperti LDD, legal due diligence, itu yang biasanya dilakukan oleh seorang advokat konsultan hukum yang bergerak di bidang pasar modal, melakukan LDD, uji tuntas hukum atas suatu dokumen perusahaan yang mau IPO, initial public offering. Bagi teman-teman yang paham ya, IPO itu ketika perusahaan mau go public, mau menawarkan saham perdana, itu kan harus ada uji tuntas secara hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum pasar modal misalnya. Itu harus syaratnya dia harus punya izin dari OJK. Nah, tidak sembarangan advokat biasa tidak boleh memberikan pendapat hukum. Harus ingat ya teman-teman ya. Ketika advokat itu masih belum terdaftar di OJK, itu tidak boleh memberikan pendapat hukum legal opinion terhadap perusahaan yang mau IPO. Dia harus terdaftar dulu di OJK. Begitu juga notarisnya, notaris yang akan membuat akta. Semuanya profesi yang penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal itu harus terdaftar di OJK. Ini perlu dicatat kawan-kawan ketika nanti siapa tahu ada yang berpraktik sebagai konsultan hukum pasar modal. Jadi LDD itu yang lebih komplit. Nanti kesimpulannya LDD itu ya tetap legal opinion. Legal opinion itu terakhir ya. Jadi LDD itu ada uji tuntas, diuji semuanya. Ibaratnya kalau dokter itu di scan semuanya. Setelah itu muncul kesimpulan dari dokter itu. Oh ternyata penyakitnya ini, resepnya ini. Kesimpulan seperti itu. Jadi LDD itu adalah serangkaian dari hasil scan, check up lah istilahnya itu, check up semuanya. LDD kemudian berakhir pada legal opinion, pendapat hukum. Apa bedanya dengan legal audit? Legal audit sama legal opinion beda. Legal audit itu dia nanti akhirnya juga di legal opinion. Legal audit itu bagian dari apa ya istilahnya itu bagian dari LDD, uji kepatuhan hukum. Itu ada legal audit juga. Nanti muaranya legal audit, legal due diligence itu nanti muaranya ada legal opinion yang akan diberikan oleh seorang advokat tentunya. Seorang pemberi bantuan hukum LBH bisa nggak memberikan LDD? Nggak boleh. Dia nggak bisa memberikan bantuan hukum untuk perusahaan. Perlu dicatat ya, nggak bisa dia memberikan bantuan hukum untuk perusahaan yang mau IPO, mau misalnya perusahaan-perusahaan yang dia harus memberikan bantuan hukum untuk masyarakat, bukan untuk perusahaan. Itu bedanya. Gitu. Memberikan legal opinion bisa nggak bisa? Karena yang bisa itu adalah advokat. Advokat bisa kemana-mana, mau itu perusahaan, mau itu perorangan, bebas. Kalau LBH dia adalah
passionnya, konsennya adalah di masyarakat, karena itu adalah diatur organisasi bantuan hukum. Bantuan hukum itu bagi yang tidak mampu. Kalau perusahaan sudah mampu, secara hukum udah mampu. Meskipun dia mau pilot pun dia tetap dianggap mampu. Karena apa? Legal entity-nya adalah perusahaan. Itu masalahnya. Itu perusahaan dianggap mampu oleh hukum. Adakah perusahaan yang mendapat bantuan hukum? Nggak ada. Kalian cari di LBH nggak pernah ada nangani PT. Yang ada malah selalu berlawanan dengan perusahaan LBH itu. Gitu. Oke, langsung saja ya mungkin. Jadi, oh ya, untuk konsultan hukum pasar modal ya, ketika dia memberikan LO ya, ini khusus konsultan hukum pasar modal, dia harus memberikan satu, menuangkan fakta-fakta hukumnya, kemudian fakta material yang penting bagi perusahaan itu harus diungkap ke publik. Itu bedanya kalau itu adalah kliennya adalah perusahaan publik, itu harus ada fakta materialnya yang harus diungkap. Karena apa? Dia sudah menjadi perusahaan publik. Kejadian penting itu harus diungkap. Gitu. Oke, langsung saja panitia ya, tolong ditampilkan dalam slide mengenai contoh draft legal opinion yang sudah saya share. Mbak moderator bisa, oke. Ini salah satu contoh ya. Ini kebetulan klien saya sensor karena ini untuk kerahasiaan klien. Jadi advokat itu punya hubungan dengan kliennya apa? Kerahasiaan klien. Jadi nggak boleh diungkap ke publik. Kalaupun mau untuk pembelajaran harus disensor. Itu. Jadi advokat punya tanggung jawab untuk merahasiakan kliennya agar tidak diekspos oleh publik. Nah, termasuk ketika pelatihan nggak boleh, dia harus disensor. Oke, ini salah satu Pemkot di Jawa Barat ya, di Jawa Barat. Ada permasalahan mengenai mengenai masalah sungai ya, sungai. Ini contohnya ya. Ini surat pendapat hukum yang berisi yang berisi terkait dengan fakta hukum, rekomendasi dan sebagainya yang terkait dengan kasus. Ya ini berkaitan kasus itu ya, kasus sungai. Agak ke bawah, Mbak. Oke, agak ke bawah. Ya ini. Jadi pertama itu adalah dasar pembuatan hukum ya, pembuatan pendapat hukum, Dasarnya apa? Latar belakangnya apa? Itu. Jadi untuk format ini memang tidak ada yang baku, tapi substansinya itu ada 5 tadi yang sudah saya sebutkan. FINAC tadi, rumusnya adalah FINAC. Jadi fact, issue, kemudian norm, kemudian analysis, yang terakhir adalah conclusion. Kalau bahasa Indonesianya adalah fakta, hukum, isu hukum, kemudian norma hukum, analisis hukum, dan kesimpulan. Gitu. FINAC lah istilahnya ya. FINAC. Jadi rumusnya adalah FINAC. Itu yang harus ada dalam suatu legal opinion. Ini dasar pembuatan pendapat hukum ya. Ini dasarnya, latar belakangnya apa. Kemudian ini terus ke bawah Mbak, ada peraturan perundang-undangan. Ini dasarnya. Ini dokumen-dokumennya. Dokumen ini berarti adalah fakta hukumnya ya. Fakta hukum itu dapat berisi tentang dokumen hukumnya. Ada kronologi hukumnya, itu fakta hukum semuanya itu. Dokumen hukum, kronologis, kemudian kronologis dokumen hukum ya, itu adalah fakta hukum. Ke bawah. Terus dokumen-dokumen ini termasuk fakta hukum ya, bagian dari fakta hukum. Kemudian asumsi-asumsi. Asumsi ini terus ke bawah.
Ya, oke. Atas lagi, atas, agak ke atas. Oke. Nah, asumsi-asumsi itu apa maksudnya? Jadi gini, advokat atau seorang pemberi bantuan hukum itu berasumsi sejauh dokumen yang sudah diterima, ya, yang sudah diterima, ya itulah asumsi-asumsinya. Sebelum ada dokumen-dokumen lain. Jadi asumsi itu maksudnya. Sementara, dugaan sementara. Gitu ya. Dugaan sementara berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah ada. Gitu. Kecuali kalau nanti ada fakta hukum lain yang berubah. Itu kan bisa berubah asumsinya. Ya, itu maksudnya. Asumsi ini ibarat hipotesa awal. Hipotesa awal artinya apa? Ini sejauh dokumen yang kami terima, ya ini. Yang bisa kami sebagai advokat ya, yang bisa kami simpulkan itu ini asumsi-asumsinya ya, kecuali dinyatakan lain dan secara tegas dalam pendapat hukum ini seluruh dokumen yang diberikan kepada kami adalah fotokopi atau salinan. Berarti apa? Kalau itu ternyata fotokopinya adalah ada yang tidak benar, berarti kan dia lolos dari jerat hukum. Karena apa? Sudah ada asumsi, sudah ada disclaimer dari advokat bahwa ini loh yang sekarang ini saya tangani, yang sekarang saya lagi berikan pendapat hukum itu, ya sementara dokumennya ini hanya fotokopi dan sudah saya tuangkan dalam dokumen legal opinion ada asumsi sejauh fotokopi, ya ini begitu. Oke, lanjut. Jadi asumsi itu untuk melepaskan nanti advokat itu dari jerat hukum ketika ternyata ada dokumen yang tidak benar. Nah, itu kan kita sudah berasumsi. Jadi selama dokumen itu benar, maka kesimpulannya adalah ini. Itu. Ini kronologi kasus. Kronologi kasus itu adalah fakta hukum ya. Kalau dalam rumus tadi FINAK itu adalah fakta hukum. Kalau isu hukumnya, kalau isu hukum itu isu global. Tadi dasar hukum apa tentang masalah sungai ya, sempat itu isu hukumnya tentang undang-undang masalah air sungai ya. Ini masalah istilahnya batasan-batasan sungai, kemudian ada terjadi banjir dan sebagainya, itulah isu hukumnya. Kemudian ke bawah lagi. Terus, oke. Oke, ini fakta hukum. Jadi fakta hukum yang istilahnya itu yang secara real, ya, secara real terjadi di lapangan fakta hukum itu. Kalau kronologis itu urean secara runut. Kronologis juga bisa sebagai bagian dari fakta hukum sebenarnya. Kronologis itu karena kronologis itu berisi fakta hukum, tapi dia lebih urut, gitu ya. Kalau fakta hukum itu lebih bersifat fakta-fakta inti yang akan berakibat secara hukum, itu fakta hukum. Kalau kronologis itu hanyalah alur proses terjadinya suatu persoalan hukum, itu kronologis. Kronologis itu tidak berarti tidak semua kronologis itu adalah fakta hukum. Hanya yang menjadi atau berakibat sebagai akibat hukum, maka dia adalah fakta hukum. Gitu. Oke, lanjut ke bawahnya. Nah, ini pendapat hukumnya. Jadi pendapat hukum dari seorang lawyer itu ya conclusionnya itu. Ya, pendapat hukumnya analisis itu. Jadi maksudnya di analisis, Tadi kan rumusnya FINAK ya. Habis norma, tadi normanya sudah ada ya, dasar hukum tadi, norma-norma tadi, fakta hukum juga ada, sudah, isu hukum juga sudah ada, norma hukum juga sudah ada, sekarang ada pendapat hukum, analisis, pendapat hukum, rumusnya ada di FINAK ya, pendapat hukum. Analisis hukum itu adalah pendapat hukum dari seorang advokat, ini pendapat hukumnya, analisisnya. Ini gugatan class action harus memenuhi pasal, kan ini ceritanya mau digugat nih, Pemkot ini, gitu, digugat oleh warga, cara class action.
Gitu. Oke, lanjut ke bawah. Ini pendapat hukumnya ya, gugatan class action ini. Terus ya, ini pendapat hukumnya, analisis hukum dari seorang advokat. Jadi itu. Jadi konklusinya itu juga bisa termasuk pendapat hukumnya. Gitu. Meskipun dia tidak ada kesimpulan, tapi kalau kesimpulannya itu sudah ada di pendapat hukum ya tidak masalah. Itu juga analisis dan conclusion itu bisa jadi kesatuan. Makanya yang penting 5 substansi itu ada dalam suatu pendapat hukum atau legal opinion. Itu ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya mungkin bisa langsung saja karena kita waktunya cukup singkat ya. Mungkin kurang 10 menit, kurang 15 menit karena saya belum sholat asar ya, habis dari acara tadi langsung ngisi ya. Oke. Silakan moderator. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, untuk sesi pertama dibukakan 3 pertanyaan dulu. Untuk yang ingin bertanya dengan on mic bisa langsung raise hand, sedangkan untuk yang mau bertanya lewat chat langsung dikirim lewat chat saja. Baik, untuk penanya pertama sudah ada Bapak yang mengangkat tangan dari Sayyidah Hamid. Bisa diajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan Bapak, saya Sayyidah Latifah Hamid. Kebetulan di mana? Kenapa Pak? Dari prodi mana? Sebutkan prodinya. Kalau dari fakultas lain atau kampus lain tolong disebutkan juga. Kebetulan saya juga KPS, tapi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Pak. Oh, dari kampus lain ya? Luar biasa, oke. Saya izin bertanya, Pak, tentang perbedaan antara isu hukum tadi sama fakta hukum. Sedikit kurang memahami tentang isu hukum, mungkin bisa diperjelas lagi penjelasannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang sejauh mana advokat itu dapat memberikan penafsiran terhadap suatu kasus seperti itu, Pak. Kan tadi sebelumnya Bapak menjelaskan bahwa advokat itu bisa dituntut manakala dia memberikan sebuah legal opinion yang itu bertentangan dengan hukum gitu. Jadi sejauh mana analisis dari advokat ini bisa benar gitu, bisa diterima sesuai aturan yang ada. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Baik, selanjutnya untuk penanya kedua bisa dipersilakan. Baik, penanya kedua sudah mengajukan pertanyaan lewat kolom chat. Mohon izin membacakan pertanyaannya di Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Muhammad Ilmi, Kalimantan Selatan, STAI, Rashidiyah Khalidiyah Amuntai. Menurut Bapak Miftahur Rahman Habibi SHMH, apa perbedaan antara legal opinion dan legal memorandum, Bapak? Terima kasih. Terima kasih Muhammad Ilmi atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga mungkin bisa disampaikan sebelum kemudian narasumber menjawab pertanyaannya. Halo. Sudah ya? Sudah selesai pertanyaannya? Oh, enggak, Bapak. Mohon izin menyampaikan kesimpulan dari pertanyaan pertama tadi bagaimana mengenai isu-isu hukum dalam struktur legal opinion yang telah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya, kemudian sejauh mana advokat bisa menangani suatu kasus. Lalu pertanyaan kedua itu bagaimana perbedaan antara legal opinion dan legal memorandum, Bapak. Yang pertama apa? Yang pertama sorry, ini dibuka 2 sesi ya. Yang pertama apa?
Kurang dengar tadi. Oke, Bapak. Jadi yang pertama menanyakan mengenai bagaimana isu-isu hukum yang dimasukkan dalam struktur legal opinion itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalam penanya yang sama, sejauh mana sih advokat itu bisa menangani suatu kasus, Bapak? Gitu. Sejauh mana advokat bisa menangani suatu kasus? Maksudnya bagaimana itu? Sejauh mana advokat itu bisa menangani suatu kasus sebagaimana yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Tadi advokat itu bisa saja dituntut dalam penulisan legal opinion-nya. Nah, yang ditanyakan oleh penanya ini, sejauh mana sih peran advokat ini dalam menulis legal opinion gitu, Bapak? Oh gitu. Tadi ada yang masalah dituntut itu ya? Iya, Bapak. Oke, yang pertama ya, isu hukum. Jadi perbedaannya apa isu hukum dengan fakta hukum? Jadi kalau fakta hukum itu kan sebenarnya ya fakta hukumnya, yaitu berisi apa, kejadian-kejadian penting yang berisi apa ya, misalnya kalau itu kasus misalnya ya kasus pidana pembunuhan misalnya, kejadian-kejadian penting terkait kronologisnya, bagaimana si A itu pukul berapa dia membunuh si B misalnya gitu, dia lewat caranya bagaimana, itu adalah fakta-fakta hukumnya. Kalau isu hukumnya itu maksudnya apa isunya? Isu itu maksudnya apa, melanggar apa ini ketika ada fakta hukum itu dia bersinggungan dengan apa, pasal berapa ketika ada fakta hukum seperti ini, itu maksudnya isu besarnya. Kalau isu hukum itu lebih bersifat isu besarnya apa, melanggar undang-undang apa ini, gitu. Itu misalnya. Jadi isu hukum itu lebih bersifat apa ya, global secara umum. Jadi ketika ada suatu fakta hukum misalnya tadi pembunuhan, maka isu hukumnya dia melanggar, isu hukumnya apa, berarti melanggar tentang tindak pidana pembunuhan, kan itu. Normanya bagaimana? Nah, normanya itu kalau tadi rumusnya Finak ya, kemudian norma itu maksudnya bagaimana aturan hukum yang terkait itu mengatur tentang itu. Kalau norma itu lebih luas. Kalau isu itu hal yang hanya bersifat global. Itu isu itu yang bersifat umum. Makanya isu kan harus besar. Harus itu secara garis besar mencerminkan kasus tersebut. Itu isu hukum. Misalnya ya tentang waris. Ya, berarti isu hukumnya dari isu hukum waris. Gitu. Isu hukumnya adalah hukum waris. Fakta hukumnya tentang ada beberapa keluarga yang tidak membagikan warisan. Ada warisan yang tidak dibagi. Isu hukumnya adalah tentang warisan kan, hukum waris. Kemudian norma ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan warisan, hukum waris. Kedua, cara penyelesaiannya. Kalau sudah seperti ini, mekanisme penyelesaian sengketanya bagaimana? Itu normanya dari segi hukum formil maupun hukum material. Hukum materialnya apa? Hukum waris. Hukum formilnya cara penyelesaiannya mau damai atau mau ke litigasi, mau non litigasi maksudnya apa? Damai, mediasi dan sebagainya, atau secara litigasi, gugatan perdata atau gugatan perdata khusus di pengadilan agama itu. Jadi norma itu cakupannya adalah semua norma hukum yang terkait dengan isu hukum itu sekaligus penyelesaiannya. Kalau isu itu hanya bersifat garis besar saja, makanya isu hukum itu hanya dituangkan dalam legal opinion itu secara singkat tapi jelas, singkat, padat, jelas gitu. Kemudian analisis ini rekomendasi dari lawyer. Analisis secara hukum itu tinjauan yuridisnya, kemudian saran-sarannya, rekomendasinya, analisis hukumnya. Konklusinya adalah dari semuanya,
dari fakta itu konklusi itu kesimpulan. Kalau kalian buat makalah itu kesimpulannya ya itu. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Sejauh mana ketika bisa Maaf dituntut Bapak, ya? ada koreksi dari penanya. Untuk pertanyaan kedua, sejauh mana analisis advokat itu dapat diterima sehingga ia tidak bisa disalahkan atau dituntut karena menyalahgunakan hukum? Oh iya. Terima kasih Sayyidah Iya. untuk koreksi. Oke. Itu ukurannya adalah di fakta hukumnya. Ketika ada fakta hukum yang sengaja advokat itu sebenarnya tahu tapi tidak diungkap dalam legal opinion itu, maka dia bisa dituntut. Paham ya? Jadi fakta hukumnya sudah ada, tapi dia istilahnya itu tidak berdasarkan fakta hukum itu. Kemudian dia analisisnya, dia ada analisis yang dibuat-buat. Dalam arti apa? Ada misalnya ketika ada undang-undang A misalnya, tapi dia memakai undang-undang B, gitu. Itu bisa dituntut. Kenapa? Dia tidak sesuai dengan prosedur yang ada, hukum yang ada. Itu bisa. Berarti dia memberikan pendapat hukum yang salah kan gitu. Itu. Dan kedua, garisannya adalah itikat baik. Pertama, dia harus memberikan yang sebenarnya. Dia harus mengungkapkan yang sebenarnya, tidak boleh ada yang ditutupi. Gitu. Jadi misalnya klien sudah memberikan ya, contohnya ya, ketika klien sudah memberikan dokumen, kan klien ketika konsisten kan memberikan dokumen, ternyata ada dokumen-dokumen yang tidak dianalisis sama advokat itu. Contohnya begitu, maka dia bisa digugat itu. Loh, ini kan kenapa nggak Anda analisis, mau ada dokumennya kok. Nah, berarti kurang teliti. Nah, itu bisa dituntut itu. Makanya hati-hati menjadi seorang advokat, harus semuanya dokumennya itu dibaca, jangan sampai ada yang tidak dibaca. Ya, itu ngeri kan? Kalau Anda sebagai advokat ada dokumen setumpuk segini ya, itu harus Anda baca semuanya. Iya dong. Ketika ada 1-2 lembar misalnya, ada 4 dokumen yang Anda lewat tidak membaca. Kemudian klien, loh, kan ada itu dokumen saya, kenapa Anda nggak ungkapkan dalam sebuah legal opinion? Nah, Anda bisa dituntut itu. Bisa dituntut ratusan miliar kalau perkaranya itu mencapai miliaran. Bisa dituntut 1 triliun kalau itu cakupan korporasi besar, advokat apa istilahnya itu perusahaan-perusahaan besar. Jadi ketika dokumen segini ya, setebal 1000 halaman, Anda harus baca semuanya, harus ungkapkan semuanya dalam sebuah legal opinion itu. Harus, jangan sampai ada yang lewat. Minimal diringkas. Oh ini. Jadi ketika dokumen klien itu 1000 dokumen, maka Anda harus ulas semuanya 1000 dokumen itu. Jangan sampai ada yang nyelip. Gitu. Harus semuanya. Makanya tidak jarang kan pledoi seorang advokat itu ribuan lembar. Ada juga kesimpulan waktu perkara di MK itu. Kalian tahu ya, ribuan lembar kan? Ribuan halaman dia. Ya itu memang harus diungkap semuanya. Semuanya dokumen itu harus dituangkan dalam sebuah pendapat hukum. Nggak boleh ada yang nyelip sedikit. Klien tahu loh. Ini kan dokumennya ada kok. Kok Anda nggak ngungkap di sebuah legal opinion? Nah itu nanti bisa digugat. Maka hati-hati, harus semuanya dibaca. Dibaca sekaligus ditulis dalam sebuah legal opinion. Minimal dokumen itu dibahas, meskipun secara singkat mengenai, terutama dibahas apanya, akibat dokumennya apa. Dengan ada dokumennya seperti itu, dokumen-dokumen yang sudah diberikan sama klien itu harus kita analisis. Itu berakibat hukum nggak? Kalau tidak berakibat, tetap dituangkan dalam legal opinion. Dokumen ini aman, ini aman dalam arti itu berakibat secara hukum atau tidak, gitu. Tuh, oke. Kalau dia sudah melakukan itu, ya tidak bisa dituntut. Fakta-fakta sudah diberikan, rekomendasinya sudah ada, gitu. Itu ya. Baik, Ya, seperti terima kasih, dokter Bapak. kalau salah menganalisa itu bisa digugat itu.
undang-undang kesehatan dan undang-undang kedokteran. Tidak sebenarnya memberikan resep, tidak berdasarkan fakta yang ada. Nah, misalnya COVID, tidak COVID, di-COVID-kan. Kalau ada dasar jelas, bisa digugat itu rumah sakit. Iya. Oke, selanjutnya nomor pertanyaan kedua apa ya, Mbak moderator ya? Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan kedua, apa perbedaan dari legal opinion dan pertanyaan kedua tadi legal opinion dan apa tadi? Legal memorandum ya, memorandum ya. Legal opinion dengan legal memorandum, Bapak. Jadi gini, itu memorandum. Jadi sebenarnya memo ini kan ringkasan ya, memo. Sebenarnya mirip-mirip, tapi yang membedakan gini. Kalau legal opinion itu untuk kepentingan klien, itu dikenal sebagai jasa hukum untuk kepentingan klien. Kalau legal memorandum itu biasanya untuk kepentingan pribadi, instansi misalnya. Misalnya Nahdlatul Ulama ya punya legal memorandum ya. Itu kan jadi dia untuk dirinya sendiri. Siapa yang mengeluarkan ya bagian hukum dari NU itu. Misalnya begitu. Kalau legal opinion itu tujuannya jelas untuk klien. Tujuannya itu. Gitu. Jadi legal opinion itu karena pendapat hukum ya lebih ditujukan kepada klien sebagai penerima jasa itu. Tapi sesungguhnya isinya sama. Hanya saja ada kegunaan yang berbeda ya. Legal memorandum dan sebagainya. Itu Mbak moderator. Ada lagi? Bapak, ini ada 2 pertanyaan yang masuk dalam kolom komentar. Ya, 5 menit lagi ya. Oh, enggak, Bapak. Pertanyaan yang ketiga dari Murtado Universitas Jakarta. Ingin bertanya Bapak, dalam menangani suatu perkara, dalam sebuah perkara itu dalam memberikan sebuah legal opinion terdapat kekeliruan misal Bapak, dan klien itu menggugat pakai pengacara lain, sedangkan dalam kode etik profesi advokat itu menghormati dan profesionalitas sesama advokat itu harus dijaga. Nah, mohon penjelasannya atas hal tersebut Bapak. Terima kasih. Oh, begini ya. Jadi begini. Maksudnya itu berbeda hubungannya. Kalau untuk masalah itu ya, advokat menggugat itu kan bukan karena kepentingan dari advokat itu, tapi kepentingan kliennya, gitu. Itu maksudnya. Jadi kan sudah berbeda hukuman. Jadi sebenarnya hubungan hukum antara tadi advokat yang memberikan pendapat hukum tadi itu, yang advokat yang gugat itu adalah demi kepentingan kliennya. Nah, kalau sudah kepentingan kliennya itu sudah tidak lagi terikat masalah kode etik seperti itu sudah kepentingan hukum yang berbicara, bukan kepentingan kode etik itu. Kalau kode etik itu maksudnya gini, advokat, misalnya saya sama advokat yang lain harus saling menghormati, itu dalam arti apa? Nggak boleh kita ketika di sidang ya, itu dalam masalah persidangan kita menjelek-jelekan, tidak menghormati dia ketika berbicara, itu maksudnya dalam hubungan kerja, itu maksudnya. Kemudian dalam hubungan tarik menarik klien misalnya, dia harus menghormati itu, nggak boleh rebutan klien gitu. Itu maksudnya. Itu dalam hubungan kerja ya, bukan dalam rangka pembelaan kepentingan hukum klien. Kalau dalam rangka kepentingan hukum klien itu sudah berbeda itu. Itu Mbak yang saya sampaikan. Oke Bapak, untuk mempercepat waktu, saya bacakan pertanyaan yang keempat Bapak. Salam kenal, saya dari Amelia, dari Universitas Katolik Parahyangan.
Selamat sore Bapak, izin bertanya, dalam sebuah legal opinion sejauh mana kita dapat menggunakan doktrin dari para ahli? Dan yang kedua Bapak, saya sedikit bingung, bagaimana cara mengambil suatu jurisprudensi agar dapat dimasukkan dalam sebuah legal opinion? Terima kasih Bapak. Oke, jadi untuk doktrin itu nggak masalah, boleh. Doktrin itu satu memang harus dari para ahli, dari pakar yang benar-benar dia ahli di bidangnya ya. Nggak boleh sembarang pakar dipakai sebagai doktrin. Misalnya ya, Yahya Harahap itu kan pakar hukum acara. Atau siapa, misalnya Jimli, yang Siddiqi misalnya, pakar hukum, itu nggak masalah. Itu kan doktrin-doktrin begitu kan, memang dia pakar di bidangnya. Dan orang mengakuinya. Dan banyak instansi pemerintah itu misalnya itu memakainya dalam arti sering memberikan advice sebagai para pakar hukum itu, profesor Jimli Siddiqi, terus Yusri Iza Mahendra misalnya, itu kan punya suatu kepakaran ya di bidang hukum. Jimli terutama, Jimli kan banyak bukunya sehingga punya doktrin-doktrin, teori-teori, itu nggak masalah, itu boleh sejauh pakar itu diakui. Oke, kemudian tadi lupa saya apa? Yang kedua apa? Mohon penjelasannya mengenai doktrin untuk didungan. Oh, yang kedua apa? Habis doktrin tadi. Cara mengambil suatu jurisprudensi agar oh ya, jadi jurisprudensi itu harusnya sudah inkrah. Jadi harus yang misalnya itu yang sudah sering digunakan oleh hakim. Kan jurisprudensi kan binding force of precedent. Jadi putusan-putusan hakim yang dulu yang dijadikan rujukan. Jurisprudensi harus dijadikan rujukan. Gitu. Jadi jurisprudensinya itu harus dijadikan rujukan. Gitu. Oke, selanjutnya. Ada satu pertanyaan terakhir. Mohon izin bertanya Bapak, saya Amanda Putri dari KPS Universitas Muhammadiyah Malang. Bagaimana jika penegak hukum yang membuat legal opinion terhadap kliennya, namun dengan adanya legal opinion tersebut belum dapat memuaskan klien? Apakah klien dapat menuntut akan hal tersebut dan apakah klien diperbolehkan untuk tidak menggunakan legal opinion tersebut, Bapak? Tidak puas gitu ya. Dia punya kerugian material juga. Kalau advokat itu sudah memberikan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan peraturan yang berlaku, fakta pada hukumnya ya tidak bisa. Tidak bisa. Kalau dia sudah bertekad baik ya, tidak bisa. Gitu. Kalau sudah bertekad baik, kemudian klien tidak puas, itu kan urusan klien sendiri. Gitu. Kalau misalnya tidak puas, ya memang kepuasan klien itu kadang berbeda-beda, kadang cocok di advokat A, tidak cocok di advokat B, gitu. Karena kan solusi advokat kadang berbeda. Ada yang menggunakan cara mediasi, ada yang menggunakan cara peradilan atau litigasi. Ada yang menggunakan ADR, ada yang menggunakan litigasi, gitu. Alternatifnya sengketa, ada yang menggunakan pengadilan. Nah, itu bisa berbeda, masing-masing advokat ada yang konsennya, gitu. Itu ya, sudah jelas ya? Ada yang kurang mungkin? Tadi. Baik, untuk para penanya, apakah ada yang kurang atau ada yang masih ingin ditanyakan atas tanggapan dari Bapak Mustafa? Oke. Apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau dibingungkan lagi terhadap tanggapan dari Bapak Miftahur, apakah sesi tanya jawab dapat ditutup, Bapak? Kenapa? Iya, dapat tutup. Oke. Silakan. Ditutup aja. Terima kasih ya. Tetap semangat, teman-teman. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Banyak sekali materi-materi yang kita dapat.
terutama yang pertama tadi dari format tentang penulisan legal opinion sendiri, tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak secara singkat, yaitu formatnya adalah FINAK. Nah, kemudian tadi juga sempat dijelaskan banyak hal mengenai apa itu perbedaan legal opinion dengan legal-legal yang lain. Yang kemudian selanjutnya juga sempat dipaparkan oleh Bapak Miftahur Rahman Habibi, bahwasanya Bapak juga memaparkan mengenai tulisan legal opinion yang sudah dibuat oleh Bapak. Nah, kita sampai terhadap penghujung acara. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasi dalam webinar kali ini. Terima kasih Bapak. Apakah Bapak Miftahur memiliki closing statement yang perlu disampaikan untuk bekal teman-teman dalam menulis legal opinion selanjutnya, Bapak? Oh ya, jadi closing statement saya cukup singkat aja. Intinya legal opinion ini fokusnya adalah di satu, kemampuan dalam membuatnya itu tentunya harus diiringi dengan kemampuan analisa secara hukum. Kemudian yang kedua adalah dia harus pandai dalam menguraikan, bisa menulis secara logik, secara bagus ya, tidak bertele-tele legal opinion yang akan dibuat itu sehingga tidak membingungkan klien. Tuh. Jadi itu saja kuncinya dari sarjana hukum atau praktisi hukum yang akan membuat legal opinion itu. Yang ketiga adalah semakin sering jam terbang itu akan semakin ahli dalam membuat legal opinion itu. Semakin sering menangani kasus dan semakin ahli. Itu yang dapat saya sampaikan, Mbak. Tetap semangat teman-teman untuk belajar dan mengembangkan diri, potensi diri. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Miftahur serta teman-teman semuanya. Untuk menutup acara, marilah kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena webinar pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya Gadis Prima Namirah, mohon maaf sekali apabila ada banyak kesalahan kata yang saya sampaikan. Tetap semangat berprestasi meskipun di rumah aja, stay safe dan semangat berprestasi. Bagi yang teman-teman yang belum mengisi form link absensi, bisa langsung dilihat di kolom komentar. Apabila terdapat kendala dalam melaksanakannya, bisa langsung hubungi CFP dalam poster. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.